Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya adalah Ahmad Rifai Setiawan dengan NRP 5017251021. Di sini saya akan menjelaskan di chapter 4, yaitu mengenai lempeng tektonik. Yang mana lempeng tektonik ini merupakan penjelasan dari teori-teori yang sudah ada. Nanti kita akan membahas itu. Nah, perlu diketahui juga bahwasannya kalau kita mau membahas lempeng tektonik, berarti kita harus mengetahui apa aja lempeng-lempeng yang ada di bumi. Nah, untuk lempeng saat ini itu ada 6, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ada 6 lempeng tektonik besar. 7 harusnya. 7 lempeng tektonik besar di yang bumi sekarang. Terus ada yaitu lempeng tektonik yang besar itu pertama ada lempeng Eurasia pertama, terus yang kedua ada lempeng Amerika Utara, terus ada lempeng Amerika Selatan, terus ada lempeng Afrika, terus ada lempeng Pasifik, terus ada lempeng Indo-Australia, dan satu lagi tuh Antartik kalau masuk. Nah, terus ada lempeng tektonik kecil atau minor. Itu yang pertama ada lempeng Filipina, terus ada lempeng Arabian, terus ada lempeng Nazca, ada lempeng Kokos, dan ada lempeng Scotia, yaitu itu untuk lempeng minor. Nah, dari lempeng-lempeng tersebut itu nanti kita bisa memetakannya di mana aja pergerakan-pergerakan lempeng. Jadi selanjutnya adalah eh, teori tektonik lempeng ini didasarkan dari karena adanya kesempurnaan dari teori-teori sebelumnya seperti teori apungan benua, terus teori apa namanya? Kan itu kan tadi continental drift kan. Terus sama teori ya pokoknya kesempurnaan dari beberapa teori. Oleh karena itu eh kita bisa lihat bahwasannya dari sejarah geologi di tahun-tahun berikutnya itu bahwasannya dulu bumi itu terbentuk dengan adanya satu benua besar atau suatu super benua, yaitu benua Pangea yang kisaran umurnya itu ada di 220 juta tahun yang lalu. Nah, ketika bumi itu cuma ada satu benua, maka di situ itu ketika cuma ada satu benua, kenapa kok bisa sekarang diketahui bahwasannya ada beberapa benua seperti ada Amerika Utara, Amerika Selatan, Afrika, Asia, dan India, dan Australia. Kenapa ada seperti itu? Nah, itu menjadi bukti bahwasannya si Wegener ini menemukan bahwasannya di situ ternyata ada proses yang mana menunjukkan bahwasannya adanya pergerakan lempeng tektonik. Nah, jadi hal tersebutlah yang membuat si Wegener atau si pencetus adanya teori ini dia menemukan bahwa adanya uh, pergerakan lempeng tektonik gitu. Jadi selanjutnya kenapa si Wegener ini yang dia tidak 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 mengetahui, kan dia tidak ada kan di saat zaman berjuta-juta beratus-ratus juta tahun lalu, kok dia bisa menyimpulkan hipotesinya bahwasannya itu merupakan adanya pergerakan lempeng gitu. Jadi itu tuh dimulai bahwasannya yang pertama dengan bukti yang pertama yaitu ditemukannya bahwasannya adanya kesamaan yang pertama nih ya. Yang pertama itu adanya kesamaan garis pantai benua atau tepi benua itu ketika disatukan. Nah,
benua-benua yang sekarang yang ada di dunia yang saat ini itu, kalau kita lihat itu disatukan, maka ibarat puzzle yang ketika disatukan itu maka bisa menjadi satu. Hal itu menunjukkan bahwasannya memang benar dulunya itu bumi merupakan satu benua, yang mana adanya hipotesis bahwasannya ada pergerakan pergerakan lempeng tektonik itulah yang menyebabkan kepisah, sehingga eh, kita lihat bahwasannya tepian benua itu ketika disatukan menjadi satu. Itulah yang menjadi bukti pertama bahwasannya lempeng tektonik bergerak. Terus bukti yang kedua bahwasannya hingga saat ini ditemukan adanya fosil-fosil baik itu flora dan fauna yang memang di situ merupakan ketika kita satukan gitu ya. Seperti nih adanya di Amerika Selatan itu, ketika kita lihat itu misal di situ ada fosil kan, ada fosil yang namanya Mesosaurus. Nah di situ juga ada fosil Mesosaurus juga ditemukan di benua Afrika. Nah kalau di saat sekarang itu kan benua benua itu kan kepisahkan yang sekarang ini maksudnya. Nah kenapa kok bisa ada fosil-fosil itu menjadi satu gitu, ditemukan di benua terpisah. Nah hal tersebutlah yang menjadi bukti bahwasannya memang dulu si benua ini terbentuk menjadi satu kesatuan benua, super benua, yaitu benua Pangea. Nah, untuk pergerakan lempeng tektonik itu sendiri, eh, kita bisa pelajari lebih lanjut lempeng tektonik ini, kenapa dia bisa menjadi, kenapa ada proses pergerakan lempeng tektonik, terus kenapa eh, kenapa juga apa namanya eh, kenapa lempeng tektonik itu bergerak, kemudian hal apa yang terjadi setelah lempeng tektonik itu mengalami pergeseran. Nah begitu. Terus ada apa aja di proses-proses atau pembentukan dari si lempeng tektonik itu. Jadi pertama kita akan membahas kenapa lempeng tektonik itu bergerak. Yaitu pertama, karena di sini dijelaskan bahwasannya lempeng tektonik ini merupakan atau lempeng ini merupakan bagian dari litosfer, yang mana litosfer ini merupakan lapisan yang memiliki sifat rapuh atau sifat solid tapi rapuh gitu. Jadi uh, di sini dalam sistem bumi yang mungkin sudah dijelaskan di interior bumi itu bahwasannya si bumi itu kan dalamnya merupakan interior atau inti bumi itu kan solid, yang mana solidnya ini merupakan sumber panas atau panas yang sih namanya, dalam struktur bumi yang paling panas itu adalah inti bumi. Ketika si solid ini panas gitu kan, di atasnya ada lapisan mantel. Ini dijelaskan di interior bumi ya teman-teman. Jadi di mantel ini dia cair kental gitu. Terus ketika ada panas di bawahnya, dia kan kayak ibaratkan kita masak air gitu. Nah masak air ini kan ada yang namanya harus konveksi kan. Nah itu juga ada konveksi juga di dalam mantel itu. Maka si mantel ini akan mengalami sirkulasi atau perputaran gitu. Nah karena kan yang di tengahnya ini panas, dia si mantelnya ini akan berputar. Nah si mantel yang dekat inti ini akan panas, dan ketika panas dia otomatis akan mencari atau akan mengalami kenaikan gitu. Nah ketika mengalami kenaikan, maka dia akan mendorong yang panas, kemudian yang dingin. Nah yang dingin ini dia akan turun. Itulah yang dinamakan dengan sirkulasi sirkulasi konveksi. Nah, pergerakan ini atau perputaran ini itulah yang menyebabkan adanya pergerakan tektonik, karena mantel itu kan nanti atasnya adalah kerak atau litosfer kan. Nah, itulah kenapa makanya litosfer itu bergerak bergerak eh, dan menyebabkan adanya lempeng-lempeng itu, terus maka lempeng-lempeng itulah yang bergerak. Nah,
Dari lempeng-lempeng yang bergerak itu nantinya akan ada gitu ya. Sorry. Si mantel ini dia ada saatnya di mana si magma yang ada di mantel ini bergerak, tetapi dia keluar ibaratnya keluar dari si sirkulasi konveksi tersebut. Nah, ketika keluar itu tuh ada yang namanya sifat mantel mantel plam atau dapur magma, yang mana si dapur magma ini dia akan cenderung mencari tempat atau posisi yang di situ emang tidak terjadi arus konveksi gitu. Jadi dia akan mencari ke permukaan, terus kemudian dia akan mencari tempat rapuh dan uh, gimana caranya nih gitu dia bisa naik dan keluar gitu. Nah, si mantel pelam ini sifatnya adalah tetap, yang mana ketika ada pergerakan tadi tuh, pergerakan lempeng-lempeng itu, dia tidak mengalami pergeseran. Nah, akibatnya apa? Akibatnya ketika ada yang namanya itu batuan-batuan atau pengkristalisasian magma dari si tadi itu, si kenaikan magma mantel itu, kan dia membentuk atau mengkristalkan. Nah, dari kristal-kristal itu akan membentuk suatu benua atau suatu kenampakan gitu ya, morfologi. Ketika adanya pergerakan lempeng gitu ya. Ketika adanya pergerakan lempeng, dia akan mengalami pergeseran sesuai dengan lempeng yang ada di atasnya gitu. Padahal si dapur magma atau si mantel pelam ini dia tidak bergerak. Nah, akibatnya apa? Ketika si dapur magma ini tidak bergerak, tetapi hasil batuan yang dihasilkan itu berada di atas lempeng, maka dia akan mengikuti lempeng yang ada di situ. Otomatis dia akan bergerak. Nah, ketika bergerak, otomatis kan masih ada gitu kan magma yang dikeluarkan dari si mantel pelam ini. Otomatis dia akan terbentuk baru, dan akibatnya akan ada terbentuk teruslah si benua atau pengkristal magma-magma yang udah terbentuk itu yang dalam skala besar, karena kan si yang namanya pergeseran lempeng itu nanti akan dijelaskan juga mengenai pergerakan lempeng itu, dia akan selalu bergerak. Nah, benua-benua atau pegunungan-pegunungan ini yang selalu bergerak itu nanti akan menjadi suatu kenampakan lah, yang dia akan memanjang gitu dari si pusat mantel plam. Nah, jadi si mantel plam ini bisa kita sebutkan dengan fenomena hotspot. Nah, fenomena hotspot di dunia ini itu dicontohkan dengan Kepulauan Hawaii. Nah, Kepulauan Hawaii ini yang memanjang ke utara itu disebabkan karena itu tadi, karena adanya pergerakan lempeng, tetapi di pusat Hawaii itu ada terkandung hotspot. Jadi disitulah mengapa eh, terbentuk kepulauan-kepulauan di Hawaii. Terus ketika sudah ada pergerakan lempeng, ya, ketika sudah ada pergerakan lempeng, maka eh, akan ada apa gitu. Pertama, dari perbatasan lempeng itu nanti, oh ya, untuk sistem pergerakan lempeng itu ketika tadi ada arus konveksi, maka dia akan yang ini pergerakan kan naik ke atas, terus maka dia akan menggerakkan lapisan yang di atas itu saling menjauh, atau yang disebutkan dengan yang namanya divergensi. Jadi pergerakan lempeng itu sendiri nanti akan dikelompokkan menjadi 3 pergerakan, yang mana adalah yang pertama adalah divergensi atau gerakan saling menjauh. Terus yang kedua adalah konvergensi, pergerakan lempeng saling bersatu, saling bertemu gitu. Yang ketiga adalah pergerakan lempeng transform. Nah,
Oke, jadi sebelum kita lanjutkan ke eh, pergerakan-pergerakan lempeng itu, jadi mungkin saya akan menjelaskan di sini daerah-daerah eh, di lempeng-lempeng tersebut. Oke, pertama di sini ada lempeng Pasifik, yang mana di sini itu daerahnya adalah Samudra Pasifik itu sendiri. Otomatis si lempeng Pasifik ini merupakan lempeng samudra. Oh ya, nah untuk lempeng itu dibagi menjadi dua, ada lempeng samudra dan lempeng benua. Lempeng benua ini tergantung di mana itu dia kedudukannya gitu. Jadi pertama, kalau yang lempeng Pasifik itu tergolong ke dalam lempeng samudra, yang mana di situ memang daerah wilayahnya itu merupakan daerah full samudra, otomatis di sini merupakan lempeng samudra. Terus kalau yang Eurasia itu merupakan lempeng yang di daerahnya mencakup Cina, iya Cina, kemudian ada Arab, Timur Tengah, gini-gini, terus juga India dan juga ada Indonesia. Nah, ngomong-ngomong kalau Indonesia, berarti Indonesia ini kalau dilihat itu dia mencakup atau tercakup dalam tiga, satu, dua, yes, empat, ke dalam empat lempeng tektonik. Yang pertama adalah lempeng Eurasia itu sendiri merupakan lempeng yang mendominasi dalam wilayah Indonesia. Kemudian ada Indo-Australia, lempeng Indo-Australia yang mana ini merupakan yang nantinya membuat adanya eh, batas lempeng, pertemuan batas lempeng di selatan Jawa, Indo-Australia ini. Nah, untuk lempeng ini selain eh eh enggak, tadi kan pertama lempeng Eurasia kan ya. Terus ada lempeng Indo-Australia, kemudian ada Pasifik, kemudian ada Filipina. Nah, inilah pertemuan empat lempeng inilah yang menyebabkan gitu Indonesia menjadi negara dengan apa namanya, wilayah yang merupakan deretan pegunungan aktif, terus merupakan deretan apa namanya, merupakan merupakan deretan bahaya bahaya gempa gitu yang paling rawan. Pertama kita bahas di selatan Jawa dan juga barat Sumatera, yang mana memang di situ merupakan pertemuan antara Indo-Australia plate atau lempeng Indo-Australia dengan Eurasia. Nah, kebetulan yang mana Indo-Australia ini merupakan lempeng samudra. Kemudian kalau yang Eurasia ini adalah uh, lempeng benua. Nah, untuk membedakan kedua lempeng antara lempeng samudra dan lempeng benua itu gimana caranya sih? Eh Cara membedakannya itu adalah yang pertama, ketika kita lihat di peta itu samudra yang ada di misal nih, yang di Eurasia gitu kan. Di samudra itu samudra gambarnya adalah biru. Biru yang enggak tua. Yang mana itu merupakan interpretasi atau menginterpretasikan bahwasannya samudra Indonesia merupakan samudra dangkal. Kok bisa samudra dangkal? Ya karena memang di situ merupakan tadinya benua. Nah, kenapa? Karena di situ terjadilah akibat erosi dan sebagainya. Maka di situ adanya terendam atau anunya apa sih namanya? ter terendam oleh air gitu. Karena ya memang adanya pengikas atau segala macam terus menjadikan daerah tersebut rendah gitu, maka terendam oleh air. Oleh karena itu ketika di peta itu memang birunya biru muda, yang mana di situ merupakan laut dangkal, artinya di situ merupakan dulunya adalah suatu kesatuan benua. Terus kalau yang Indo Australia ini memang samudra ya, karena kalau lempeng samudra itu kita bisa identifikasikan dengan biru tua atau memang di situ adalah laut dalam. Baik, untuk lempeng Eurasia dan lempeng Indo-Australia yang ada di Indonesia ini merupakan pergerakan lempeng konvergensi. Apa itu konvergensi? Tadi saya sudah bilang kan. Coba, apa itu?
Jadi lempeng konvergensi itu merupakan lempeng yang saling bertumbukan. Artinya lempeng samudra dengan lempeng benua yang nanti akan dijelaskan lebih lanjut itu akan menyebabkan beberapa akibat begitu. Kita lanjut, tadi kan udah lempeng Pasifik, lempeng Eurasia, lempeng Indonesia juga. Australia ini merupakan lempeng yang tadi itu samudra. Kemudian kalau lempeng Afrika itu merupakan lempeng benua gitu ya. Kalau lempeng Amerika Utara juga, terus lempeng Amerika Selatan gitu. Nah, kenapa di sini lempeng atau daerah selatan Amerika Selatan itu dia memiliki batas aktif ya, karena memang di situ ada pergerakan antara lempeng samudera dengan lempeng benua. Nah, tadi kan kalau Amerika Selatan itu lempeng benua. Terus kalau lempeng samudera itu yang mana? Lempeng samudera adalah Nazca. Lempeng Nazca gitu. Eurasia udah, Amerika Selatan, Afrika udah. Terus kalau yang minor, Nazca, Kokos, Filipina, yaitu lempeng ini ya, lempeng samudera. Untuk pemecahan lempeng itu sendiri itu butuh yang namanya waktu. Makanya kenapa di dalam geologi ini merupakan proses dimana membutuhkan waktu untuk mengalami atau membuat morfologi tersebut. Untuk teori lempeng tektonik itu ya, membahas dengan lempeng-lempeng gitu. Di chapter 4 ini kita bahas juga. Mungkin sebelum bahas tentang ini di sini, kalau di sini di chapter 4 itu membahas gambar-gambar tentang pergerakan ini tentang bukti-bukti gitu ya. Sebelumnya aku juga mau jelasin lebih lanjut tentang lempeng tektonik gitu. Tadi udah bahas adanya pergerakan lempeng itu dan juga jenis-jenis lempeng. Baik, untuk pergerakan lempengnya itu sendiri, kita akan lebih bahas. Yang pertama itu konvergensi. Konvergensi itu, mungkin kita akan lebih ke bahas tentang gambar-gambarnya aja. Tapi kan saya juga mau jelasin gitu di sini tuh gambar pergerakan lempeng. Oke, yang pertama ini adanya ditemukannya bahwasannya ada teori yang tadi itu. Pertama, teori bergerakan lempeng tektonik itu dengan bukti yang pertama adalah paleomagnetisme, dan juga adanya pergeseran dari apungan benua. Yang pertama, ternyata itu magnetik bumi itu berbeda atau mengalami perubahan dengan kutub geografis bumi. Artinya nggak selalu kalau kita bahas tentang arah atau kutub magnetik itu, arah kutub magnetik bumi itu tidak selalu sama dengan arah geografis kutub bumi. Nah, kenapa seperti itu? Itu nanti kita sebentar. Itu bisa ditemukan dengan adanya penemuan-penemuan.
Nah, itu hal tersebut paleomagnetisme itu menjadi salah satu bukti atau menjadi salah satu faktor ditemukannya bahwasannya adanya pergerakan lempeng. Karena apa? Di sini ditemukan adanya paleomagmatisme itu karena pada saat continental drift itu atau pada saat ya si peneliti ini dia mengalami kan adanya perhitungan yang mana di sana itu menemukan adanya perbedaan atau pergeseran. Ya, dia mengukur dari kutub gitu ya, kutub ke ekuator. Terus dia adanya pergerakan dari magmatis. Kemudian untuk sejarah posisinya udah tadi saya jelaskan ya. Untuk sejarah posisi benua yang seperti sekarang itu karena tadi adanya ditemukannya teori pergerakan lempeng gitu ya, yang dibuktikan dengan tadi adanya kesamaan fosil di antara benua Amerika Selatan dengan Afrika. Kesamaan fosil itulah yang menjadi bukti bahwasannya memang ada pergerakan lempeng gitu. Pergerakan lempeng yang tadinya memang terbukti juga bahwasannya kalau emang dulu itu satu benua gitu. Terus ada seafloor spreading, yang mana seafloor spreading ini merupakan pemekaran lantai samudera gitu ya. Kenapa dia bisa mekar atau menyebar gitu? Karena adanya pergerakan lempeng tektonik itu gitu. Ketika adanya arus konveksi eh magma keluar gitu kan. Maka di situ akan terbentuk deretan. Yang mana deretan itu merupakan kita sebut dengan seafloor spreading. Nah, ini untuk seafloor spreading itu dijelaskan di gambar karena itu tadi karena adanya arus konveksi ya. Arus konveksi ini karena dia ada panas di inti gitu. Ada panas di inti, kemudian terbentuklah rift valley atau iya, terus di situ akan terbentuklah arus konveksi di atas, yaitu di lapisan mantel. Nah, pada saat itu dia akan menggerakkan kan. Nah, yang di pertengahan apa namanya? Pertengahan ininya. Apa sih namanya? Di pertengahan lempeng pertengahan arus konveksinya itu dia akan ada kenaikan magma kan. Nah, kenaikan magma inilah yang terbentuk karena tadi adanya penyebaran, terus naik, terus anu terbentuklah adanya rift valley atau deretan pegunungan, deretan pengkristalan batuan. Nah, dari pergerakan lempeng itu ya, karena dia saling menjauh, karena tadi ada itu terus kemudian maka dia akan eh karena bumi bulat gitu, maka akan adanya terbentuknya tumbukan antar batuan. Nah, siklus itulah.
sorry. Jadi karena itu tadi adanya batuan panas di mantel, terus dia ke atas dan magma itu akan keluar gitu ya, dan akan menjadi adanya mid oceanic ridge. Terus ada di balik itu, di balik pemekaran itu nanti ada yang saling bertumbukan gitu ya. Yang saling bertumbukan ini dia akan terbentuk, kemudian nanti di situ banyak banget penampakan yang akan dijelaskan di nantinya. Terus kalau The Mid Oceanic Ridge itu udah. Jadi untuk lempeng itu bisa ditemukan. Bisa diteliti atau bisa diamati pergerakan lempeng. Nah, untuk lapisan bumi itu sendiri ada yang namanya astenosfer, terus ada litosfer. Nah, di antara astenosfer ini dengan litosfer atau kerak gitu ya, itu dinamakan dengan adanya mohorovic discontinue. Terus ada low velocity zone, yang mana di sini merupakan zona kecepatan yang rendah. Karena di sini itu kalau bisa aku jelasin gitu ya, kalau digambar itu karena adanya yang penyebab atau yang dihasilkan dari si arus konveksi ini. Ketika si arus konveksi ini mutar gitu ya, terus dia adanya suatu material. Nah, si material ini dia yang kemudian terdeposisi gitu di pertemuan batas lapisannya gitu. Kemudian eh adanya marine magnetic anomalies atau anomali di samudra. Nah, ini juga sebagai bukti ya, bukti untuk pergerakan teori tektonik lempeng, yang mana di situ diamati bahwasannya di Spruce-Bedding atau di Mid Oceanic Ridge itu di gambar ini dia ada magma yang keluar itu kan, yang tadi itu. Nah, ketika keluar, terus dia kan ada deretan apa sih, atau si pelurus bening itu. Nah, si deretan ini kan dia akan menjadi suatu batuan kan. Nah, terus beriring dengan waktu atau beriring dengan apa sih namanya, waktu geologi yang super lama itu, maka dia akan bergerak kan, bergerak terus tumbuhlah yang baru, si deretan baru. Nah, deretan baru ini dengan nanti ada apa namanya, dengan waktu yang cukup gitu, kalau kalau diamati itu akan ada perubahan atau ada perbedaan antara si batuan yang tadi tuh. Kita misalkan gitu di fase A, di yang antara fase A dengan fase B yang baru dia memang baru keluar gitu, beda sifat magnetiknya. Oleh karena itu itulah menjadi bukti bahwasanya ada pergerakan lempeng gitu. Nah, pergerakan lempeng ini atau penemuan magnetik ini itu yang dinamakan dengan paleomagmatism. Nah, ini bisa dicontohkan ya di gambar ini gitu. Kalau teman-teman bisa lihat itu ada gitu perbedaan lapisannya.
Oke, jadi di sini dijelaskan ya, dari adanya spreading range gitu, maka kita bisa temukan adanya pergerakan lempeng itu ya, seperti adanya di situ zona infraktif gitu. Oke, jadi apa namanya, pergerakan lempeng itu nanti juga akan terbentuk beberapa mekanisme atau beberapa kenampakan gitu. Kemudian akan dijelaskan mengenai pergerakan lempengnya itu, arah-arahnya. Oh ya, untuk penemuan atau penelitian tentang kecepatan pergerakan lempeng itu uh, ditemukan bahwasannya pergerakan lempeng dalam 1 tahun itu adalah 1 sampai 10 cm. Untuk pergerakan lempeng Indo-Australia itu dia pergerakan dengan mendekati Pacific Plate dengan dan juga Eurasia. Terus kalau Pasifik itu pergerakannya adalah eh bertumbukan atau pergerakannya itu ke arah sana dan juga eh menyebabkan pertemuan dengan Uni Australia, Filipina dan juga Eurasia dan juga North America Plate. Terus kalau misal Eurasia itu pergerakannya adalah uh, oke. Terus ada Afrika, pergerakannya itu ke arah sana, ke arah timur laut gitu. Nah, gitu. Nah, untuk kenapa bisa terbentuk samudera atau lautan gitu ya? Karena yang tadinya memang satu kesatuan benua gitu, itu ketika adanya pergerakan isi tadi, arus konveksi itu, maka dia akan terbelah. Yang mana ketika terbelah ini, otomatis si magma ini akan mengalami kenaikan atau mencapai ke permukaan gitu. Nah, kemudian eh beriring dengan waktu si ini akan mengalami terus mengalami apa namanya, menjauh. Ketika menjauh terus saking jauhnya akan tertutup dengan air.
begitu. Nah, untuk contoh nyatanya sendiri itu ada di yang sekarang gitu ya, yang masih proses, itu ada di Red Sea atau Laut Merah, yang mana di situ memang pergerakannya saling menjauh antara Arab dengan Afrika gitu. Nah, pergerakan lempeng itu tadi konvergen, divergen, dan juga transform gitu ya. Itu nanti kalau yang divergen ya memang udah divergen samudra-samudra, terus oh iya ada juga di benua-benua itu di daerah Afrika. Terus kalau konvergen itu nanti ada tiga, dengan lempeng, lempeng dengan eh lempeng samudra dengan samudra, samudra dengan benua, dan benua dengan benua. Nah, eh batas-batas tersebut akan kita bahas ya. Jadi pertama adanya batas transform. Nah, batas transform ini eh batas-batas dengan yang mereka mengalami pergerakan horizontal menyamping begitu. Nah, terus ada apa namanya, yang kedua ada batas konvergensi, batas lempeng konvergensi. Nah, ini seperti yang tadi saya bilang, pertama itu ada ocean. Jadi ketika di situ lempeng antara lempeng benua dengan lempeng samudra dengan lempeng samudra saling bersatuan, yang mana karena dia mempunyai di apa sih namanya, mempunyai massa jenis atau densitas yang sama gitu ya, mengalami densitas yang sama, maka dia akan cenderung salah satunya itu kalah gitu, kalah, dan yang kalah ini dia akan menunjam ke bawah lempeng satunya lagi. Ketika di situ maka akan terjadi di sini adanya accretionary wedge gitu. Nah, sama seperti halnya nanti samudra dengan benua, tetapi karena samudra dengan benua ini memiliki massa jenis yang berbeda, yaitu dengan massa jenis paling tinggi itu ada di samudra, otomatis samudra ini yang akan menunjam. Ketika samudra menunjam ini di batas gitu ya, batas penunjaman itu akan ada gempa, sumber gempa, terus ada rising magma atau kenaikan magma gitu ya, yang mana kenaikan magma ini akan membentuk pegunungan-pegunungan gitu. Nah, kalau misal kita ibaratkan ada di Pulau Jawa gitu, itu kan memang batas konvergensi samudra dengan benua. Nah, di situ otomatis di selatannya di samudra itu ada trench atau ada palung yang memang disebabkan gitu ya karena tadi adanya penunjaman gitu. Terus adanya deretan pegunungan ya, kayak pegunungan segala macam Merapi, segalanya gitu, itu merupakan kenaikan magma. Ketika adanya kenaikan magma, nanti di situ akan ada suatu penampung magma itu yang dinamakan yang biasanya dinamakan dengan dapur magma gitu. Oke, aman. Terus terus adanya konvergensi benua dengan benua. Kita langsung ambil contoh saja, itu adalah pegunungan Himalaya gitu, yang mana dulunya itu India, yang sekarang ini dataran India ini ada di selatan Eurasia.
Ya, paham? Nah, ketika ada pergerakan lempeng, si India ini menunjam atau bergerak mendekati lempeng benuanya si Eurasia gitu. Nah, terus ketika benua dengan benua bersatu atau bertumbukan, batasnya adalah eh itu tadi, ditemukannya pegunungan non aktif gitu, karena sifatnya membangun gitu kan, sama kan. Set, maka akan menjadi pegunungan yang non aktif. Begitu ya, paham nggak? Mungkin saya akan menjelaskan hotspot ya kembali. Jadi ada empat, kalau di sini ya ada proses yang mana di situ bisa kita lihat ditemukannya adanya mantel plam gitu. Karena mantel plam ini merupakan kenaikan juga dari nanti di situ ada mantel gitu. Nah, mantel ini akan naik terus akan membentuk suatu mantel plam gitu. Nah, si mantel plamnya ini pertama-tama dia nggak ada di atas gitu, tetapi dia ada di, misal bisa saja masih berada di tengah. Terus adanya naik gitu kan si mantel plamnya, maka dia akan eh, terus mengeluarkan si magmanya ini gitu. Nah, karena tadi itu di akarnya itu nggak bergerak gitu, nggak bergerak, dan dia terus melontarkan atau memberikan magma-magmanya ke permukaan. Padahal di permukaan itu akan ada kristalisasi, terus menjadi batuan, terus adanya pergerakan lempeng gitu ya, pergerakan lempeng, dan akan membentuk pegunungan-pegunungan. Nah, untuk hotspot sendiri di bumi itu ada beberapa titik. Yang pertama ada di titik Beaufort ya. Di ini ada di pertama tuh ada di eh selatan Afrika, itu ada Beaufort yang pertama. Terus ada Marion, ada Crozet, ada Kerguelen, terus ada Reunion ya, terus ada Comores, terus ada Avar. Terus kalau yang di sekitar Australia itu ada eh eh, pertama ada spot Tasman, terus ada spot Eurasia, terus ada spot Lord Howe. Kalau yang di lempeng Pasifik itu pertama ada Louisville, terus ada Austral, terus ada Pitcairn, terus ada Society, terus ada Samoa, ada Marquesas, ada Hawaii. Yang terkenal adalah Hawaii gitu ya, ada Caroline, Socorro, ada Cobb dan Bowie. Jadi emang di samudra ini paling banyak gitu ya teman-teman. Terus ada di Nazca gitu ya, di lempeng Nazca ada Galapagos, ada Ster, San Felix, Juan Fernandez. Nah, yang saya tanyakan itu, yang saya belum paham adalah berarti ya si dapur magma ini atau si mantel plam ini berada di suatu lempeng tertentu kan. Padahal itu kan emang gak bergerak kan. Lempengnya memang kayak topping di atas pizza gitu kan. Baik, itu untuk
Itulah tadi ya, mantel pelam ini sifatnya tetap, terus akan membentuk, batuan di atas gitu, sehingga terbentuklah gunung-gunung. Terus si gunung-gunung ini dia mengalami pergerakan lempeng ya, karena memang dia terbentuk di atas lempeng, terus bergerak bergerak misal ke kiri lah ya, ke kiri, terus dengan pergerakan itu si gunung ini ketika mencapai perbatasan gitu ya, ketika di atas permukaan, maka dia akan adanya nanti terpicu atau teridentifikasi adanya erosi gitu, maka pucuk gunungnya itu mungkin bisa saja hilang karena erosi tadi. Terus padahal sebelum erosi itu ada kerumbu karang atau kerumbu karang yang nempel di lingkaran itunya tadi, itu yang di perbatasan gunung. Nah, terus hilang erosi, erosi terus menjadi guyot. Itulah guyot. Jadi guyot itu merupakan dataran tinggi gitu, dataran tinggi di pegunungan laut. Terus tadi saya mau lanjut jelasin yang terumbu karang itu, ketika udah hilang benar-benar gitu dari permukaan, berarti emang itu benar gitu. Tidurnya kayak gitu. Masih present. Ngevlog banget. Bisa kita lihat contohnya itu ada di Hawaii, yang mana Hawaii itu kan ada di lempeng Pasifik. Lempeng Pasifik itu bergerak gitu. Terus di situ ada hotspot hotspot Hawaii. Terus dia pertama itu ada terbentuk, yang pertama terbentuk ada Kauai, terus ada Oahu, terus ada Molokai, ada Mau, ada Kilauea, yang mana ini merupakan hotspot di 3,8 sampai 5,6 juta tahun yang lalu. Itu jadi ini menunjukkan gitu bahwasannya memang pertama itu yang terbentuk ada Kauai ya, yang tadinya terbentuk di atas hotspot gitu, terus bergerak terus ke utara, terus dilanjut adanya Oahu, terus ada Mokau, terus ada Maui. Terus yang sekarang ada Hawaii dan Manualoa. Itu gitu, nanti juga setiap nanti Manualoa ini terpisah gitu dari si hotspotnya gitu. Terus apalagi ya, gambarnya sudah habis. Saya lanjut tentang ini kan, pokoknya adalah tektonik lempeng gitu ya. Tektonik lempeng berarti apa ya? Mungkin
Pergerakan lempeng. Apa ya? Nah ya, batas benua. Kalau tadi kan batas lempeng. Nah, batas benua itu juga nanti diklasifikasikan karena bisa disebabkan pergerakan lempeng tektonik, yang mana kalau memang di situ benuanya jauh dari lempeng tektonik gitu ya, maka di situ apa namanya, batas benuanya merupakan batas pasif. Jadi batas benua itu dibedakan menjadi dua, ada batas benua aktif dan juga ada batas benua pasif. Kalau batas aktif ya memang di situ ya kayak di selatan Jawa dan di barat Sumatera. Karena memang di situ dekat dengan proses tektonik lempeng atau pergerakan lempeng. Jadi di situ akan terbentuk banyak proses-proses endogenik ya, endogenik. Tetapi kalau seperti itu jauh ya, kalau Kalimantan itu kan jauh gitu dari itu bisa disebut dengan batas benua pasif, yang mana memang di situ jauh dari pergerakan lempeng. Akibatnya apa? Di situ tidak banyak terjadi proses-proses tektonik atau beberapa yang namanya pokoknya proses-proses tektonik dan juga kegiatan-kegiatan mekanisme tektonik di situ. Makanya di situ jarang gempa, jarang gunung meletus. Ya karena itulah tadi, karena dia jauh dari pergerakan lempeng. Itu juga yang ditanyakan oleh teman kita kemarin gitu. Mengapa di Amerika gitu ya, dia jarang ada tektonik gitu ya. Karena memang di situ jauh gitu kan dari uh, efek akibat-akibat dari pergerakan lempeng. Oke. Mungkin itu ya, sekian presentasi dari saya mengenai bab keempat, yaitu pergerakan atau tektonik lempeng gitu. Mungkin kalau misal banyak kesalahan, jujur saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mohon terus arahannya ke depannya. Terima kasih banyak. Saya Ahmad Rifai Setiawan, NRP 5017251021. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.